'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Kalau kita melihat dari perkembangan tim nasional di bawah Bima Sakti, apalagi untuk melakukan event, hadir di event Piala Dunia, saya merasa apa yang dibilang oleh netizen itu ada benarnya gitu loh, bahwa kapasitas dari seorang Bima Sakti mungkin belum cukup untuk menghadapi event yang sebesar ini. Nah, juga sebetulnya saya juga agak dari awal ya, ketika Frank Wormuth ditunjuk menjadi konsultan pelatih Under 17 menghadapi Piala Dunia, itu saja saya juga sudah mengundang kecurigaan saya gitu loh. Suatu langkah yang sebetulnya tidak wajar gitu loh dalam hal ini ya. Nah, akhirnya saya punya semacam teori, jangan-jangan menunjukkan Bima Sakti ini hanya sebagai balas jasa karena dia bisa membawa tim AFF kita di U16 sebagai juara gitu loh. Pemain-pemain ini, pemain-pemain inti yang sudah menjadi kepercayaan Bima Sakti sejak Piala AFF U17 itu sekarang sudah menjalani 2 pertandingan persahabatan, uji coba internasional dalam tajuk Garuda United U17. Nah, permainannya itu tidak ada perbedaan sama sekali dari waktu dikalahkan Malaysia U17 pada kualifikasi Piala Asia tahun lalu, saudara-saudara. Tidak ada perubahan, permainannya masih monoton. Sebelum terlambat, sebaiknya memang PSSI harus mengganti Bima Sakti dengan pelatih yang lebih berkualitas. Bima Sakti mungkin aja levelnya Piala AFF, tapi kan ini Piala Dunia, Pak Erik. Beda, Pak Erik. Jadi ya sebelum terlambat ya, tolonglah Pak dievaluasi. Jangan sampai nanti kita menyesal sebagai tuan rumah justru jadi bulan-bulanan. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. Ya, Bima Sakti sudah miliki kerangka timnas Indonesia U17 untuk hadapi Piala Dunia. Tapi anehnya, kerangka tim yang dimaksud adalah tim yang dikalahkan 2 klub di Bali. Lalu pertanyaannya, apa iya tim yang dikalahkan bisa dijadikan kerangka tim untuk menuju Piala Dunia? Ya, konten ini tentu tidak bermaksud untuk memprovokasi. Kita tentu punya harapan yang besar. Piala Dunia U17 ini adalah kesempatan Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa timnas Indonesia memang pantas diperhitungkan di kancah internasional. Bima Sakti mengaku bahwa pemain yang turun menghadapi Kashima Antlers dalam laga uji coba Garuda United U17 adalah pemain yang akan dijadikan tulang punggung dalam Piala Dunia U17. Sebenarnya kita di pertandingan kedua ini lebih mengutamakan pemain yang menjadi tulang punggung nanti di persiapan Piala Dunia yang pasti kita kerangka timnya sudah ada, kata Bima Sakti di Denpasar. Dan inilah daftar pemain yang sudah pasti diturunkan dalam Piala Dunia U17 nanti. Ada Ikram Al-Ghifari, ada Amirul Amin, ada Muhammad Iqbal Gwijangge, ada Sultan Zaki Rizjar, ada Vigo Dennis, ada Muhammad Kafiatur, ada Jidabin, ada M. Rizky Afrizal, Muhammad Nabil Ashura, ada Arkan Kakaputra. Dan dalam pertandingan yang dilakukan di Gor Ngurah Rai Bali itu, Bima Sakti memberikan kesempatan kepada para pemain cadangan seperti Jehan Pahlevi, Habil Akbar, Ahmad Zidan, Muhammad Hanif, Aaron Layem, dan Muhammad Ridho. Nah, ini adalah kerangka pemain yang dipastikan diturunkan Bima Sakti di Piala Dunia U17 yang dikalahkan 2 klub, yaitu Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers kemarin. Pemain-pemain yang disebutkan tadi memang tentu tidak asing lagi. Ya, para pemain tersebut sebagian besar adalah tim yang dibantai timnas Malaysia U17 beberapa waktu yang lalu. Lalu, apakah masih akan efektif digunakan dalam ajang Piala Dunia U17? Naik level kok pemainnya itu-itu saja ya. Nah, tentu kita berharap Bima Sakti bisa membuka diri dan melupakan local pride demi timnas Indonesia mendunia. Dan inilah pentingnya pemain diaspora untuk mengisi timnas U17. Coach Bima Sakti dinilai butuh pemain diaspora. Usai timnas U17 kembali rela ditaklukkan Kashima Antlers pada laga uji coba pada hari Sabtu kemarin di Stadion Ngurah Rai Bali.
Salah satu yang mengkritik langkah Coach Bima Sakti adalah Bung Ropan supaya tidak menutup diri terhadap pemain diaspora untuk Timnas U17. Menurut Bung Ropan, lawan sebenarnya Timnas U17 nantinya jauh lebih hebat daripada klub-klub yang sudah bertanding dalam 2 laga uji coba melawan anak asuhan Bima Sakti, sehingga pemain diaspora tak bisa diabaikan. Apalagi untuk klub Kashima Antlers sama sekali tak diisi oleh para pemain Timnas Jepang yang tahun lalu juara Asia U17. Nah ini kita kalah dari Kashima Antlers yang nggak punya pemain di tim nasional Jepang. Dan kita tahu Jepang juara Asia U17 kemarin di Thailand setelah menang 3 gol tanpa balas melawan Korea Selatan loh, kata Bung Ropan. Tidak hanya itu, momok timnas Jepang U17 yang menjadi satu-satunya tim di Asia dengan torehan kemenangan 4 kali di Asia memang patut diwaspadai. Meski bisa membalas 2 gol pada Kashima, menurut Bung Ropan, level timnas Jepang akan lebih jauh dan lebih sulit untuk dihadapi oleh timnas U17 Indonesia nantinya. Selain perlu kerja keras untuk membangun tim, Coach Bima Sakti disarankan untuk lebih membuka diri. Jadi ayolah kita ambil pemain-pemain diaspora dari luar. Karena kalau cuma dengan pemain-pemain lokal yang dipertahankan dan 1-2 pemain diaspora itu nggak akan cukup untuk bersaing di Piala Dunia, kata Bung Ropan. Ia kembali mengingatkan bukan hanya klub-klub Asia, namun juga dari belahan benua lain seperti Brazil yang menjadi juara bertahan Piala Dunia U17. Ditambah pembentukan tim yang baru saja terjadi sebelum Piala Dunia U17 digelar, sedangkan banyak dari negara lain sudah mempersiapkan tim mereka jauh-jauh hari untuk perhelatan akbar tersebut. Nah, di sisi lain, usai TC dalam negeri, Timnas Indonesia U17 akan ke Jerman selama 2 bulan. Ya, usai mendapatkan pelajaran dari 2 uji coba internasional di Bali kemarin, Timnas Indonesia U17 akan geser ke Solo pada Senin 7 Agustus esok. Bima Sakti mengungkapkan bahwa anak buahnya akan menjalani sekali lagi latih tanding di Solo sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Kami bakal melakukan 1 kali uji coba di sana. Kali ini lawannya Timnas Korea Selatan U17, kata mantan pemain Timnas Primavera yang menimba ilmu di Italia itu. Timnas Indonesia U17 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember 2023 nanti. Karena itulah persiapan mereka harus terus dimatangkan lewat rangkaian uji coba internasional. Uji coba melawan Timnas Korea Selatan U17 itu sekaligus menandai akhir dari pemusatan latihan di dalam negeri. Dan setelah itu, Timnas Indonesia U17 akan bertolak ke Eropa untuk menimba ilmu selama sebulan lebih di Jerman pada September sampai Oktober nanti. Pertanyaannya, apakah yakin dengan tim yang sudah diputuskan Bima Sakti saat ini untuk Piala Dunia U17 yang dihajar 2 klub yang tentunya tidak ada apa-apanya dengan tim yang akan berlaga di Indonesia nanti? Apakah dengan 2 bulan Bima Sakti mengungkapkan bahwa anak buahnya akan menjalani sekali lagi latih tanding di Solo sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023? Apakah Jerman bisa merubah pola permainan Timnas Indonesia U17? Ya, kita nantikan saja apa strategi Bima Sakti selanjutnya. Karena itulah, jangan bosan, dukung terus Timnas Indonesia kita. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want.